Tanda-tanda akhir zaman sedikit demi sedikit mulai bermunculan. Bumi semakin menua. Dan hal ini terlihat dari berbagai fenomena yang telah terjadi di berbagai belahan dunia. Akhir zaman sudah tidak terelakkan lagi. Dan di antara tanda yang menjadi kedatangannya yaitu mengeringnya sungai Eufrat. Inilah salah satu sungai paling istimewa dalam sejarah peradaban Islam. Begitu istimewanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sungai surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Seihan, Jeihan, Nil, dan Eufrat. Semuanya adalah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Sungai Efrat merupakan sungai besar dan panjang di Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Sungai tersebut memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Panjang sungai itu mencapai 2.375 km. Dua anak sungainya, yakni Al-Balih dan Al-Hobur sudah mengering dan sudah mulai terlihat berbagai tanda-tandanya. Sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Dalam hadis kisah Tamim Ad-Dori, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tiberias, keringnya mata air Zugor, dan tidak berbuahnya pohon kurma Baisan. Kemudian, bagaimana kondisi secara fisik ketiga tanda tersebut pada saat ini? Mari kita tengok satu persatu. Sungai Efrat dimulai di Turki tetapi mengalir melalui Suriah dan Irak. Sungai itu bergabung dengan Tigris sebelum bermuara di Teluk Persia. Panjangnya sekitar 1.700 mil dan ukuran rata-rata cekungan adalah 190.000 mil persegi. Sungai ini adalah yang terpanjang di Asia Barat. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat, hadis riwayat Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, orang-orang terus sibuk mencari dunia. Hampir saja Furat terbuka dan banyak simpanan emas. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya lalu orang yang di dekatnya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya. Rasul bersabda, mereka berperang karenanya, dari setiap 100 orang, 99-nya terbunuh. Hadits ini juga sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut Al-Mubarakfuri, substansi hadits tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh. Sesuai dengan hadits Muslim yang lain dari Abu Hurairah. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya semisal tiang dari emas dan perak lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata, karena benda inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang yang memutuskan tali silaturahmi seraya berkata, karena benda inilah aku memutuskan tali silaturahmi. Lalu datang pula seorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Danau Tobariah atau Danau Tiberias atau Danau Galilea merupakan danau yang berada di antara bagian bawah dataran tinggi Golan dan dataran tinggi kota Galilea, Palestina. Berdasarkan letak geografis, danau ini terletak di wilayah Suriah dan Palestina. Namun secara politis, Danau Tiberias dikuasai Israel. Danau ini memiliki luas 166 km persegi dengan kedalaman 43 meter. Terletak 211,315 meter di bawah permukaan laut, Danau Tiberias menjadi danau air tawar terendah di dunia. Sumber utama air di danau ini berasal dari Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan. Sejak tahun 1964 air danau itu dieksploitasi secara besaran oleh perusahaan nasional Israel. Dialirkan ke seluruh penjuru Israel melalui pipa raksasa, pemempaan dengan skala besar. Kanal dan danau buatan. Rata-rata per hari dikuras 1,7 juta meter kubik air dari danau itu, atau 400 juta meter kubik per tahun. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, bahwa beliau berkata, seorang yang bernama Tamim Ad-Dori mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal.
Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau arah timur matahari. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadits lain, An-Nawas Ibnu Sem'an meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Allah mengirim Yajuj dan Majuj. Mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Kelompok pertama dari mereka melintasi Danau Tiberias, dan meminum seluruh airnya. Setelah itu, kelompok terakhir mereka juga melintasi danau itu, seraya berkata, 'Dulu, pernah ada air di lembah ini.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Baisan berada di Palestina di Al-Ghawr Utara berdekatan dengan Sungai Jalut. Israel sering menjadikan Baisan sebagai target sasaran serangan, sehingga menyebabkan hancurnya banyak perkebunan kurma di Baisan. Dahulu Baisan adalah sebuah wilayah yang subur dengan tanaman kurma yang sangat banyak dan berbuah cukup lebat. Kini, kebun itu memang masih ada dan pohon kurma masih berbuah, namun mengalami penurunan produksi. Mata air Zugor saat ini sudah mulai surut. Ia terletak di sebuah desa di dekat Laut Mati di Jordania. Mata air Zugor sendiri masih terhubung dengan Danau Tiberias, letaknya berada di sebelah selatan danau tersebut, masuk ke dalam wilayah Suriah. Mata air ini menjadi tumpuan utama bagi penduduk Suriah dan Palestina untuk mengairi perkebunan mereka. Keringnya Danau Tiberias pasti akan diiringi oleh keringnya Zugor. Atau bisa jadi sebaliknya, Zugor yang lebih dahulu kering, kemudian disusul dengan keringnya Danau Tiberias.